Di satu sisi, susu dikenal sebagai sumber nutrisi yang kaya, mengandung kalsium dan vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang mempertanyakan manfaatnya dan kaitannya konsumsi susu dengan berbagai risiko kesehatan. Apa saja kontroversi yang ada? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Tujuh kontroversi antara sehat tidaknya minum susu. Susu telah lama dianggap sebagai sumber nutrisi yang penting dalam diet manusia, terutama karena kandungan kalsium dan protein yang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perdebatan yang semakin intens mengenai manfaat dan resiko konsumsi susu. Dan saat ini kita akan mengeksplorasi 7 alasan utama yang jadi sumber kontroversi antara pandangan bahwa minum susu itu sehat atau tidak, berdasarkan penelitian ilmiah terbaru sejak tahun 2014. Yang pertama, kandungan nutrisi versus resiko kesehatan. Susu sapi mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk kalsium, protein, vitamin D, dan vitamin B12. Sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Thorning dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka sebut bahwa konsumsi susu dan produk susu berkaitan dengan penurunan resiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Namun, penelitian lain oleh Michelson dan kawan-kawan di tahun 2014 menemukan sebaliknya, bahwa katanya konsumsi susu dalam jumlah tinggi justru bisa tingkatkan resiko kematian dan patah tulang pada wanita. Nah, Sobat Live, kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan dalam metodologi penelitian, populasi yang diteliti, dan faktor-faktor yang gaya hidup lainnya yang mungkin mempengaruhi hasilnya juga. Nah, jadi apakah aman kita konsumsi susu? Beberapa peneliti berpendapat bahwa manfaat nutrisi dari susu melebihi resikonya. Sementara yang lain menyarankan bahwa resiko kesehatan jangka panjang masih perlu dipertimbangkan dengan lebih serius. Dan yang kedua adalah intoleransi laktosa dan alergi susu. Apa sih intoleransi laktosa ini? Sahabat Live, intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencerna gula susu laktosa. Dan kondisi ini ternyata sudah mempengaruhi sekitar 65% populasi dunia. Sahabat Live, sementara itu, alergi susu sapi yang merupakan reaksi imun terhadap protein susu mempengaruhi hingga 3% anak-anak di bawah usia 3 tahun. Nah, ternyata fakta inilah yang timbulkan pernyataan tentang apakah susu benar-benar cocok untuk konsumsi manusia secara universal. Sebuah studi oleh Zilazi dan Isayek di tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi intoleransi laktosa itu bisa bervariasi secara signifikan di antara populasi yang berbeda, di mana tingkat terendah di Eropa Utara dan tertinggi di Asia Tenggara. Hal inilah yang buat timbul adanya perdebatan tentang apakah rekomendasi konsumsi susu harus disesuaikan berdasarkan latar belakang genetik dan geografisnya. Yang ketiga, hormon dalam susu. Sahabat Live, kehadiran hormon alami dan tambahan dalam susu sapi ini telah jadi sumber kekhawatiran ya sebenarnya. Di mana katanya susu mengandung hormon pertumbuhan alami dan estrogen yang telah dikaitkan dengan peningkatan resiko beberapa jenis kanker. Sebuah studi oleh Fraser dan kawan-kawan di tahun 2020, mereka temukan adanya hubungan antara konsumsi susu tinggi dan peningkatan resiko kanker payudara pada wanita. Namun penelitian lain oleh Thorning dan kawan-kawan di tahun 2016 menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup nih untuk dukung hubungan antara konsumsi susu dan peningkatan resiko kanker itu sendiri. Dengan kata lain, Sobat Live, perbedaan dalam temuan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara komponen susu dan fisiologi manusia, serta kesulitan dalam mengisolasi efek susu dari faktor diet dan gaya hidup lainnya. Yang keempat adalah susu dan kesehatan tulang. Nah, Sahabat Live, salah satu argumen utama untuk kita konsumsi susu adalah
kandungan kalsiumnya yang tinggi, yang dianggap penting untuk kesehatan tulang. Namun ternyata hubungan antara konsumsi susu dan kesehatan tulang justru telah jadi subjek perdebatan, di mana sebuah meta-analisis oleh Boland dan kawan-kawan di tahun 2015 menemukan bahwa peningkatan asupan kalsium dari susu atau suplemen memiliki efek yang kecil atau justru tidak ada pada resiko patah tulang. Di sisi lain, studi longitudinal oleh Veskanik dan kawan-kawan di tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi susu selama masa remaja ada kaitannya dengan penurunan resiko patah tulang pinggul pada usia lanjut. Nah, Sobat Life, perbedaan dalam temuan ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi susu dan kesehatan tulang mungkin lebih kompleks dari yang sebelumnya diduga, dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan pola diet keseluruhan dari orang tersebut. Dan yang kelima adalah antibiotik dan resistensi antimikroba. Sahabat Life, penggunaan antibiotik dalam industri peternakan sapi perah ini ternyata telah jadi sumber keprihatinan yang signifikan ya. Dimana meskipun katanya sebagian besar negara memiliki regulasi yang ketat mengenai residu antibiotik dalam susu, kekhawatiran tetap ada tentang kontribusi praktek ini terhadap resistensi antimikroba global. Sebuah studi oleh Tang dan kawan-kawan di tahun 2017, mereka temukan bahwa gen resistensi antibiotik bisa ditemukan dalam susu mentah dan bahkan dalam beberapa produk susu walau sudah dipasteurisasikan. Nah, namun argumen juga diberikan dari penelitian oleh Doyle dan kawan-kawan di tahun 2017, di mana mereka menyimpulkan bahwa resiko paparan terhadap bakteri resisten antibiotik melalui konsumsi susu sangat rendah jika praktek sanitasi dan pasteurisasi ini yang tepat dilakukan dengan benar. Nah, kontroversi ini yang jadi sorotan akan kebutuhan akan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat dalam produksi susu itu sendiri, Sahabat Life. Dan yang keenam adalah alternatif susu nabati. Sahabat Life, tak bisa disangkal saat ini ada peningkatan popularitas alternatif susu nabati seperti susu kedelai, almond, dan oat. Telah nyata jadi menambah dimensi baru pada debat tentang konsumsi susu ini. Nah, sebuah studi oleh Fang Han dan Ravan Han, mereka membandingkan profil nutrisi berbagai alternatif susu nabati dengan susu sapi ini. Dan mereka temukan bahwa meskipun beberapa alternatif menawarkan manfaat tertentu seperti ada kandungan lemak jenuh yang lebih rendah, tetapi mereka tetap sering kekurangan nutrisi penting yang ditemukan dalam susu sapi seperti protein dan kalsium, Sahabat Life. Nah, di sisi lain, penelitian oleh Sethi dan kawan-kawan di tahun 2016 menunjukkan bahwa beberapa alternatif susu nabati justru bisa menawarkan manfaat kesehatan tambahan seperti sifat antiinflamasi dan antioksidannya di sana. Nah, perdebatan inilah yang jadinya timbulkan pertanyaan tentang apakah alternatif nabati bisa sepenuhnya menggantikan susu sapi dalam diet, dan bagaimana pilihan ini bisa pengaruhi kesehatan dan nutrisi kita semua yang mengkonsumsinya. Yang ketujuh, dampak lingkungan dari produksi susu. Ternyata produksi susu telah dikritik karena dampak lingkungannya yang signifikan juga, Sahabat Life. Loh, apa sih hubungannya? Sebuah studi komprehensif oleh Poor dan Nemesek di tahun 2018 menemukan bahwa produksi susu ternyata bertanggung jawab atas sekitar 3,1% dari emisi gas rumah kaca global. Selain itu, industri susu juga mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar dan berkontribusi pada deforestasi atau lahan pengembangan yang ada. Tapi di sisi lain, penelitian oleh Van Zenten dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka sebut bahwa sistem peternakan sapi perah yang dikelola secara berkelanjutan justru bisa bantu dalam siklus nutrisi dan pemeliharaan lahan marginal yang tidak cocok untuk pertanian tanaman. Nah, setelah dengar kontroversi ini timbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan nutrisi manusia dengan keberlanjutan lingkungan hidup kita juga. Nah, sahabat, setelah kita dengar kontroversi seputar konsumsi susu ini, kita jadi bisa lihat kompleksitas hubungannya antara diet, kesehatan, dan lingkungan kita.
Dan walau penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk sepenuhnya kita bisa paham implikasi konsumsi susu pada kesehatan manusia dan lingkungan kita, saat ini keputusan untuk kita konsumsi susu atau tidak sebaiknya dibuat berdasarkan kebutuhan nutrisi kita sendiri, berdasarkan tingkat toleransi kita sendiri, dan tentu bisa juga dengan berdasarkan pertimbangan etis dan lingkungan kita. Tapi yang pasti penting untuk kita ingat bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam nutrisi, dan rekomendasi diet harus selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik diri kita sendiri. Dengan jangan berlebihan, jangan kekurangan. Mari penuhi kebutuhan tubuh kita secara seimbang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.